Hutang, fenomena yang sering terjadi. Datang dengan memohon belas kasihan untuk meminta bantuan berupa pinjaman di awal. Namun seringkali terjadi dengan sengaja seseorang menahan untuk tidak mengembalikan pinjaman di kemudian hari. Tidak menjadikannya prioritas atau cenderung abai dalam komitmen mengembalikan pinjaman, bahkan ketika sesungguhnya seseorang tersebut mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjaman itu. Bagaimana ancaman Allah dan Nabi-Nya terhadap tindakan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa ibtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Pemirsa ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kebaikan yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah menjadi hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya. Pemirsa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang patut menjadi perhatian kita selaku individu muslim adalah ketika berbicara tentang hak saudara-saudara kita seiman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iman sebagai ikatan persaudaraan di antara orang beriman dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Atas ikatan iman inilah mereka menjadi orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala meski berbeda kulit, berbeda asal daerah, berbeda bahasa, bahkan budaya sekalipun. Maka terkait dengan hak seorang muslim, bagaimana ketika ada seorang yang menahan hak orang lain? Apakah yang dimaksud dengan hak orang lain? Yaitu menahan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Seperti misalkan menahan membayar hutang. Dia memiliki hutang, tetapi ia menahan untuk melunasi hutangnya. Atau misalkan menahan harta zakatnya. Dia sudah terpenuhi kewajiban untuk membayar zakat, namun ia menahan hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan zakat dari bagian hartanya. Atau mungkin juga ada yang menahan hak orang lain berupa gaji dan lain sebagainya. Atau berupa upah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Islam memandang persoalan-persoalan ini? Maka tentu kita sebagai seorang muslim, bahkan bukan hanya sebagai seorang muslim, sebagai makhluk sosial, menahan hak orang lain merupakan sesuatu yang sangat tercelah. Terlebih lagi di dalam agama Islam. Misalnya adalah menahan untuk melunasi hutang. Rasulullah SAW menyebutkan menahan untuk melunasi hutang kepada orang yang memberikan piutang merupakan bentuk kezaliman. Padahal dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Berbeda ketika misalnya ketika tidak mampu untuk membayar hutang, itu adalah lain persoalan. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan matlul ghani dzulmun, yaitu menahan hutang bagi orang yang mampu untuk melunasi hutangnya adalah bentuk kezaliman. Maka disinilah letak bahaya daripada orang yang menahan kewajiban melunasi hutang padahal dia mampu untuk melunasi hutangnya adalah suatu bentuk kezaliman. Dan Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang lain tentang bahaya kezaliman kelak pada hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Perbuatan zalim itu nanti di hari kiamat hanya akan menjadi kegelapan untuk para pelakunya. Khawatir dan takutlah kita ketika kezaliman kita pada hari ini kepada orang lain
terutama yang berkaitan dengan hak mereka ataupun harta benda, justru akan menimpa kepada kita. Lalu bagaimana akibatnya orang yang menahan hutangnya atau orang yang menahan untuk melunasi hutangnya? Maka konsekuensinya dalam hadis Rasulullah yang selanjutnya adalah yahillu uqubatuhu wa irduhu, atau yahillu irduhu wa uqubatuhu. Maka dihalalkan bagi orang yang menahan atau yang tidak mau melunasi hutangnya, ya, padahal dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut, maka diperbolehkan dalam agama Islam untuk disebarluaskan ataupun dibuka kehormatannya, atau katakanlah dirobek kehormatannya, dan juga dihukum atau diberikan sanksi. Dalam hal ini pihak yang berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak mau atau enggan melunasi hutangnya padahal dia mampu adalah pihak daripada pengadilan Islam. Maka dalam peradilan Islam, orang itu diperbolehkan untuk disebarluaskan kehormatannya atau diceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain terhindar atau terjauhkan dari bahaya dia. Padahal orang yang memberikan pinjaman mungkin saja berniat ingin mendapatkan keutamaan dari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis beliau bahwasanya man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesusahan orang lain di dunia ini, nanti di hari kiamat Allah akan meringankan kesusahannya. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas lagi, Rasulullah SAW lebih memberikan perhatian ataupun keutamaan orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain itu lebih besar daripada orang yang memberikan secara cuma-cuma. Mungkin saja ada orang yang memberikan pinjaman ingin bermaksud untuk memperoleh keutamaan tersebut, tetapi justru akhirnya ia tersakiti atau terugikan karena orang yang berhutang tidak mampu atau tidak mau melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk melunasinya. Maka dalam hal ini harta orang itu ataupun asetnya dibekukan oleh pengadilan Islam, dan juga kehormatannya bisa disebarluaskan agar orang lain bisa terhindar dari kezalimannya. Ini bentuk suatu kezaliman. Kemudian mungkin juga banyak hal-hal lain disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, di antaranya adalah hadis yang masyhur atau hadis yang sudah populer kita dengar, yaitu tentang kaum yang akan mengalami failit ataupun akan mengalami kebangkrutan kelak di hari kiamat. Saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mandal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang akan bangkrut? Siapakah mereka yang bangkrut? Lalu para sahabat mengatakan, "Al-muflis bina man la dirham lahu wa la dinar." Orang yang bangkrut dari kalangan kita adalah mereka yang tidak punya modal berupa dirham dan juga berupa dinar. Tidak punya modal untuk berdagang, tidak punya rupiah. Nah, ini adalah pandangan para sahabat karena mereka salah mengerti maksud pertanyaan Nabi. Padahal yang dimaksud Nabi adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka, "Al-muflis min ummati," orang yang bangkrut dari kalangan umat ini adalah orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala sholatnya. Orang ini sholat, tetap dia sholat. Dia tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di satu sisi dia mengabaikan perintah sesama manusia. Dia mengabaikan untuk memberikan hak penuh kepada orang lain, untuk memenuhi hak orang lain. Meskipun dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan yang membuat kita terheran-heran. Kalau ada orang yang datang membawa pahala sholat di hari kiamat, juga membawa pahala puasa di hari kiamat, juga mungkin membawa pahala dari ibadah lainnya, pahala haji, sedekah, infak dan lain sebagainya. Namun ternyata ia tidak menyadari bahwa dia dulu pernah menzalimi orang lain. Nah, pernah menumpahkan darah orang lain atau membunuh tanpa alasan yang benar. Kemudian juga pernah merobek-robek kehormatan orang lain tanpa alasannya dibenarkan. Dan juga
ada orang yang menzolimi harta orang lain, mengambil harta orang lain tanpa benar, termasuk mengambil harta orang lain atas nama pinjaman. Ini termasuk mengambil harta ataupun hak orang lain dengan mengatasnamakan sebuah pinjaman. Oleh karena itulah dalam pengadilan, harta orang lain ini ataupun aset dia yang lain dibekukan, kemudian disebut dengan istilah fikihnya adalah dia dihajar ataupun dibekukan, ya, sehingga dia tidak memiliki harta kecuali setelah ia melunasi hutang piutangnya. Maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat banyak pahala ibadah ritualnya, salatnya, zakatnya, hajinya, mungkin dia pernah umrah dan lain sebagainya, tapi ia tidak sadar dahulu ia pernah zalim kepada orang lain, dahulu ia pernah mengambil harta dan hak orang lain, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi di kemudian adalah harta atau pahala dia diambil oleh para korbannya. Para korbannya semakin banyak jumlahnya, maka pahala dia semakin terkuras habis. Di satu sisi, ketika terkuras habis pahalanya, sementara belum selesai diadili, maka korbannya menuntut kepada Allah berupa dosa-dosa mereka dilimpahkan kepada para pelakunya. Naudzubillah, inilah yang disebut dengan failit, bangkrut. Modal berupa pahala habis terkuras, di saat yang sama justru dia mengalami kerugian. Dosa dia ditambah dengan dosa orang lain dari korban-korban yang pernah dia zalimi. Ini hadis secara umum menjelaskan tentang bahaya menahan hak orang lain. Kemudian di antara fenomena menahan hak orang lain itu adalah zakat yang enggan dibayarkan. Pada harta diri kita atau pada harta kita terdapat hak orang lain yang harus segera kita tunaikan manakala telah terpenuhi syaratnya. Maka betapa banyak di antara kita atau di tempat kita tinggal, di kota kita, orang-orang yang kaya, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendapatkan kekayaan harta benda. Tetapi mesti diingat oleh orang-orang yang kaya bahwa dalam kekayaan mereka terdapat hak bagi orang-orang yang miskin. Terdapat hak yang kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah di ayat 60. Ya, ada 8 golongan yang menjadi mustahik atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pemberian zakat dari orang-orang yang kaya. Maka ini jangan lupakan. Maka meskipun orang-orang kaya itu sudah bersedekah, sudah berinfak dan lain sebagainya, tetapi apabila zakat hartanya belum dikeluarkan, maka ia belum terbebas dari kewajiban. Di dalam agama Islam, sedekah itu terbagi menjadi 2. Ada sedekah yang wajib dan ada yang sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah tidak bisa menggugurkan sedekah yang wajib, tetapi sedekah yang wajib bisa menggugurkan sedekah yang sunnah. Misalnya sedekah yang wajib adalah kita bersedekah, kita berinfak, kita mendermakan sebagian harta kita untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun majelis ta'lim, membangun panti asuhan. Itu adalah sedekah ataupun infak yang sunnah. Kemudian kita memberikan uang infak di celengan masjid dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupa ada sedekah yang wajib ditunaikan yang langsung difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 102. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sedekah yang dapat mensucikan mereka, ya, tuzakkihim, dapat mensucikan mereka dan dapat juga membersihkan jiwa mereka. Dan doakanlah mereka karena sungguh doamu untuk mereka dapat menenangkan jiwa mereka. Nah, bayangkan, ini adalah perintah Allah. Secara tegas Allah mengatakan ambillah. Maka banyak orang-orang yang kemudian tidak melunasi dan membayarkan harta zakat mereka kepada orang-orang yang seharusnya menerima. Maka ini adalah bentuk kezaliman. Bahkan kezaliman yang lebih besar, karena Allah sendiri mengancam dalam surah At-Taubah. Dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengancam, yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum
wa junubuhum zuhuruhum hadza ma kanastum fadhuqu li anfusikum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yaitu hari di mana di api neraka mereka yang suka menahan harta zakat mereka tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta mereka akan berubah menjadi besi-besi panas yang akan menyetrika punggung mereka, dahi mereka, ya, badan mereka. Jadi akan menjadi harta yang akan memakan tuannya. Hari ini disimpan-simpan, kemudian dikumpul-kumpulkan, tidak memberikan hak orang lain, padahal orang lain itu mempunyai hak di dalam harta mereka yang sangat sedikit, hanya 2,5% saja. Hanya 2,5% itu sudah cukup menjadi kewajiban yang Allah berikan kepada mereka, tidak lebih daripada itu. Kecuali mungkin harta pertanian. Di sini Allah SWT memberikan ancaman bahwasanya harta yang disimpan dan tidak ditunaikan kewajiban zakatnya nanti akan dirubah, akan menjadi besi-besi yang dipanaskan di atas punggung mereka, dahi mereka, dan juga tubuh mereka. Lalu akan dikatakan oleh para malaikat, haza ma kanastum li anfusikum. Ini akibat kamu dulu di dunia suka menyimpan-nyimpan untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan hak orang lain, tidak peduli dengan jeritan, tangisan, dan penderitaan orang miskin yang seharusnya mendapatkan hak penuh dari harta kalian. Fadhuqu, maka rasakanlah. Allah mengatakan, fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah siksaan dari harta yang dahulu kamu suka menyimpannya. Jadi ini adalah peringatan yang keras. Suatu kezaliman yang lebih besar ancamannya, karena ia telah menahan hak orang lain dari kewajiban berzakat. Berbeda dengan masalah hutang, ini juga suatu kezaliman. Oleh karena itu secara umumnya bisa disimpulkan bahwasanya menahan hak orang lain, baik berupa menahan untuk melunasi hutang atau pemenahan harta yang sudah seharusnya dibayarkan zakatnya, atau menahan gaji orang lain, upah orang lain, dan lain sebagainya, ini adalah bentuk kezaliman yang berbahaya bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Inilah hak-hak antara sama individu muslim yang harus menjadi perhatian serius agar kita terbebas daripada tuntutan-tuntutan kelak banyak orang di hari kiamat. Sehingga dalam hadis Nabi SAW beliau berpesan, ya, agar bersegera untuk, ya, membebaskan diri kita dari hutang kepada orang lain, baik itu hutang berupa harta, baik itu hutang berupa darah, maupun hutang berupa kehormatan orang lain, sebelum terjadinya hari kiamat di mana tidak lagi berlaku dinar, tidak berlaku lagi kehormatan, tetapi yang berlaku adalah dosa dan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.